Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Swandi. Saya dari Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baiklah, pada kesempatan siang hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari buku kerja saya dalam rangka mengikuti pelatihan kompetensi PBJP untuk PPK Tipe C tahun 2024. Pada kesempatan ini yang akan saya presentasikan adalah sehubungan dengan jenis kompetensi mengelola kontrak PBJP, yaitu melengkapi lampiran 6 form surat perintah kerja atau SPK. Baik, sebelumnya tentu kita akan melihat buku kerja untuk melihat skenario apa saja yang harus kita keep dan kita ambil untuk kemudian kita bisa memasukkannya ke dalam SPK yang akan kita buat. Berikut ini buku kerjanya dengan beberapa skenario dan nanti kita akan membuat form surat perintah kerja SPK, di mana pada buku kerja ini yang akan kita ambil pedominya itu bahwa Dinas Kesehatan Kota X pada tahun depan akan melakukan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan, di mana totalnya nanti akan terdiri dari 2.100 peserta yang akan dilaksanakan pada 18 Mei tahun 2024 selama 1 hari. Kemudian adapun total pagunya sebesar 140 juta, yang dimana nantinya kita sebelumnya pada kompetensi sebelumnya kita sudah menghitung HPS, dimana nanti di HPS-nya kita tentukan yaitu hasil yang masih mencukupi pagu nanti akan ada di pagu senilai 136.500.000. Kemudian kita juga akan mencermati beberapa informasi yang didapat di skenario yang antara lain dari segi kualitas pengiriman, kemudian pelayanan dan harga. Jadi nanti akan ada beberapa yang akan kita cermati karena di sini nanti kita akan masukkan ke dalam kontraknya, ke dalam SPK-nya. Kemudian yang juga kita lihat ada penawaran yang nanti sudah didapatkan, penawaran berdasarkan HPS kita yang masuk itu adalah CPE, di mana berdasarkan hasil pengadaan langsungnya dia yang terpilih. Kemudian ada beberapa kriteria permasalahan yang akan terjadi nantinya, yaitu antara lain pertama, pada kecamatan C ada penyajian yang tidak tepat waktu, kemudian pada kecamatan I dan J ditemukan tidak ada petugas catering yang standby. Nah, nanti ini akan dimasukkan ke dalam tugas-tugas kita. Baik, kita akan masuk langsung ke tugas form lampiran 6 yang telah saya buat. Berikut formnya lampiran 6. Siap. Nah, berikut adalah form lampiran 6, yaitu berita acara hasil pengadaan langsung dan per formulir SPK, surat perintah kerja. Jadi pada lampiran 6 ini terdapat berita acara hasil pengadaan langsung yang nantinya ini akan dibuat oleh pejabat pengadaan. Jadi di sini juga nomornya dari nomor pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan akan membuat suatu berita acara dari hasil pengadaan langsung, di mana itu pada paket jasa catering kegiatan penyuluhan pencegahan stunting ibu hamil ini, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa dari hasil perhitungan HPS sebelumnya di lampiran 5 kita dapat dengan jumlah HPS 136.500.000, tetapi berdasarkan hasil pembukaan penawaran dan lain-lain didapatlah CVC yang lulus di beberapa kriteria, yaitu evaluasi administrasi, evaluasi teknis maupun evaluasi harga.
dan hasil dari negosiasi terhadap harga yang ditawarkan didapatlah nilai sebesar 126 juta. Jadi pada ini kita sudah mendapatkan nilai kontrak yang sudah ditawarkan dan kita menyetujuinya ada di 126 juta. Kemudian setelah dapat membuka dan dapat menanya, kita akan langsung melanjutkan ke form surat perintah kerja. Jadi surat perintah kerja ini kita keluarkan biar agar CVE bisa segera melaksanakan pekerjaannya. Baik, adapun begitu format yang ada seperti berikut, di mana memuat nanti nama satuan kerja, kemudian nomor dan tanggal SPK, nama PPK, nama penyedia. Tidak lupa juga akan ada paket menyebutkan paket pengadaan yang akan dilaksanakan, yaitu pengadaan jamuan rapat, kegiatan penyuluhan ke pencegahan stunting bagi ibu hamil. Dan kita masukkan juga biar lebih jelas bahwa surat undangan pengadaan langsung seperti yang tadi, kemudian berita acaranya juga kita masukkan nomornya. Adapun sumber dananya adalah dari DPA Dinas Kesehatan Kota X tahun 2024 senilai 126 juta. Pengadaannya pun 1 hari. Kemudian nanti SPK form awal ini ditandatangan oleh kedua belah pihak, yaitu PPK yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota X, kemudian oleh Direktur CVE. Nah, pada SPK ini juga dilengkapi dengan syarat umum dari surat perintah kerja yang terdiri dari satu lingkup dan spesifikasi pekerjaan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa kita harus mencermati buku kerja awal di skenario, di mana nanti akan dimasukkan ke dalam lingkup spesifikasi, ya, yang antara lain memuat lingkup dan spesifikasinya antara lain apa sih yang dikerjakan. Yang disediakan adalah jasa catering berupa jamuan rapat yang makan siang dan kudapan masing-masing 1 kali. Nanti totalnya seperti yang di bawah ini kuantitasnya, dia masing-masing kecamatan ada 10 kecamatan yang kemudian jika ditotalkan totalnya menjadi 2.100. Kemudian akan menyebutkan kualitas seperti yang ada di buku kerja berupa nasi kotak dan lain-lain. Ada juga waktu pelaksanaannya, kemudian layanan pengirimannya. Nah, ini harus dimasukkan di dalam syarat-syarat umum agar nanti kita akan lebih mudah dalam memantau pelaksanaan, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan. Kemudian yang kedua syaratnya itu hukum, keabsahan dan ini berdasarkan hukum Republik Indonesia. Kemudian harga SPK-nya telah memperhitungkan beban pajak, biaya overhead, biaya asuransi jika dipersyaratkan. Kemudian juga daftar kuantitas dan harga. Kemudian keempat, hak kepemilikan, di mana PPK berhak atas kepemilikan semua barang yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan. Kemudian hak kepemilikan atas peralatan barang disediakan oleh PPK tetap pada PPK. Jadi kalaupun nanti PPK membantu pelaksanaan, tetap milik PPK dan lain-lain. Kemudian ada syarat cacat mutu, PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan secara tertulis setiap cacat mutu yang ditemukan oleh PPK terhadap pekerjaan yang disediakan oleh penyedia. Kemudian kewajiban perpajakan, penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, biaya retribusi, SPK dan yang disepakati, dan semuanya itu telah dimasukkan ke dalam harga SPK. Pengalian atau subkontrak, penyedia dilarang untuk mengalihkan atau mensubkonkan sebagian ataupun seluruhnya, baik dikarenakan secara kejadian merger atau hal-hal yang lainnya. Kemudian syarat jadwalnya yaitu SPK berlaku efektif pada penandatanganan, kemudian waktu pelaksanaannya seperti yang tercantum dalam SPK, penyedia harus menyediakan pekerjaan sesuai dengan jadwal. Apabila tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan di luar kendalinya dan penyedia telah melaporkan kejadian kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan melakukan adendum pada SPK ini.
Kemudian seperti yang disyaratkan di atas, asuransi apabila maka kita akan mengadakan asuransi apabila dipersyaratkan. Kemudian penanggungan risiko, ada beberapa yang harus didetailkan di sini, terutama risiko yang berhubungan dengan apabila terjadi kehilangan, cedera atau dan lain-lain terhadap penyedia, kemudian eh, terhitung sejak tanggal penandatanganan apabila terjadi kerugian dan lain-lain, maka akan dibuatkanlah penangguhan risikonya, apakah terhadap PPK ataukah terhadap penyedia. Eh, Adapun kita juga menyangkut di poin penanggungan dan risiko ini kita masukkan juga potensi risiko yang mungkin timbul, yang antara lain sesuai dengan skenario adalah terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan tidak adanya petugas catering yang standby. Sedangkan untuk mitigasinya adalah pengiriman makanan dilakukan maksimal 30 menit sebelum jadwal pemberian makan siang, sehingga jika terjadi keterlambatan masih bisa tiba tepat waktu. Kemudian satu orang petugas catering standby saat pembagian kudapan maupun makan siang di setiap lokasi kegiatan. Kemudian akan ada poin selanjutnya yaitu pengawasan dan pemeriksaan. PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pekerjaan dilakukan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan semua. Jadi nanti PPK akan melakukan pemeriksaan, bisa dilakukan sendiri oleh PPK atau mereka akan memberikan surat kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan tersebut. Laporan hasil pekerjaan dilakukan selama kontrak terhadap kemajuan pekerjaan. Kemudian waktu penyelesaian pekerjaan, poin ini kecuali SPK diputuskan lebih awal untuk memulai pekerjaan tanggal mulai kerja langsung diputuskan. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia, maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan. Tetapi jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh peristiwa kompetensi, maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu. Tanggal penyelesaian adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan. Kemudian setelah terima pekerjaan, di sini akan disebutkan poin-poinnya. Pekerjaan telah selesai 100%, penyedia mengajukan permintaan tulis untuk penyerahan pekerjaan, kemudian PPK akan meriksa, dalam pemeriksaan dibantu oleh tim pengawas dan lain-lain ataupun tim teknis. Apabila terdapat kekurangan, penyedia wajib menyelesaikan dan pembayaran dilakukan 100% sesuai dari harga SPK. Jadi ini harus benar-benar detail kita masukkan step-step ini karena agar dapat memperlancar nanti pada proses pembayaran dan lain-lain setelah kegiatan selesai. Kemudian jaminan cacat mutu atau garansi. Jadi PPK dibantu tim teknis akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu apabila ditemukan selama pelaksanaan pekerjaan. Dan perbaikan itu harus dilakukan oleh pihak penyedia, baik itu memperbaiki, mengganti, atau melengkapi barang dalam jangka waktu yang sesuai dengan. Jika tidak diperbaiki, maka PPT akan menghitung biaya perbaikan dan lain-lain dan membayar sesuai dengan yang baik. Apabila tidak dilaksanakan, maka PPK bisa mengenakan sanksi kepada penyedia, yaitu masuk ke sanksi daftar hitam. Kemudian dalam proses poin selanjutnya adalah perubahan SPK. SPK-nya dapat dirubah melalui adendum SPK. Kemudian perubahan SPK dapat dilaksanakan terhadap beberapa yang antara kondisi lapangan dengan SPK dan disetujui oleh pihak meliputi menambah atau mengurangi volume, menambah atau mengurangi jenis kegiatan, mengubah spesifikasi teknis, dan atau mengubah jadwal. Kemudian terakhir adalah merekap usaha pesanan menjadi perubahan SPK final. Poin selanjutnya adalah penghentian dan pemutusan SPK. Penyimpangan dalam kita masukkan beberapa hal yang tidak diperbolehkan sesuai dengan Kitab Hukum Perdata.
seperti melakukan KKN, pengaduan dan lain-lain. Kemudian juga disebutkan poin-poin bersedia membayar keterlambatan denda, sanksi daftar hitam, dan bahwa pemutusan kontrak ini murni berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan poin selanjutnya adalah poin pembayaran, di mana kita melakukan pembayaran, penyedia melakukan pembayaran terhadap prestasi hasil pekerjaan yang disepakati oleh PPK dengan ketentuan penyedia telah mengajukan tagihan, kemudian pembayaran dilakukan dengan secara sekaligus, kemudian pembayaran harus dipotong denda apabila ada dan pajak-pajak yang berlaku. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100%. PPK dalam waktu 7 hari kerja seperti pengajuan permintaan pembayaran harus mengajukan surat permintaan pembayaran dan kepada pejabat penata surat perintah PPSPM, dan bila terjadi ketidaksesuaian perhitungan angsuran tidak akan alasan menunda pembayaran, tidak dapat untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara untuk mengesampingkan hal yang sudah menjadi perselisihan. Poin selanjutnya yaitu penyelesaian perselisihan. Diharapkan jika terjadi perselisihan tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara musyawarah, maka akan diserahkan melalui layanan perselisihan sengketa, arbitrasi atau pengadilan negeri. Dan terakhir adalah poin larangan pemberian komisi, di mana pada poin tersebut menyebutkan penyedia menjamin bahwa tidak satupun personel satuan PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya, baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini. Baik, itu tadi 20 poin syarat umum yang kita masukkan di dalam SPK. Mudah-mudahan syarat ini cukup dan bisa memperlancar seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan. Baik, terima kasih. Sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.